Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita membahas soal nomor 9. Diketahui kubus. Diketahui rusuknya setengah akar 3. Rusuknya setengah akar 3. Besar sudut antara BD dan GH. BD dan GH. Antara BD dan GH. Ada yang bisa memproyeksikan kalau BD diproyeksikan ke atas, dia menjadi sudut, menjadi garis mana kalau BD yang minggu lalu dia minggu lalu. BD kita proyeksikan ke atas, dia sama saja dengan karena dia kubus tadi ya, sebenarnya kalau kubus sudah bisa langsung kita tebak ya. Kalau kubus kan dibagi 2, pasti sudutnya sama besar. Nah, berarti sudut antara FH dengan GH berapa di sini? Kalau kubus pasti sama besarnya antara sini dengan sini. Kalau tegak lurus berapa besar sudutnya? 90 derajat ya, tegak lurus. Siku-siku berarti kalau setengahnya ini sudut FHG, berarti sudut yang di tengah, sudut HG, yaitu 90 derajat bagi 2 derajat 45 derajat. Itu nomor 9. Atau kamu mau pakai rusuk, ini nanggung saya nggak dipakai. Kamu boleh pakai rusuk. Pakai rumus yang mana? Sin, cos, atau tan? Yang lebih mudah untuk mencari sudut ini. Kayaknya lebih mudah yang tan ya. Tan itu kan depan. Yang mana depannya? Tan alfa itu sama dengan SG dibagi 4 kali samping 5. Berapa SG? Setengah akar 3 ya, rusuk. Rusuknya setengah akar 3, ini juga rusuk. Setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3? 1. Tan berapa yang nilainya? 1. Tan berapa yang nilainya 1? 5. Alfa itu 4. Ya. Jadi kalau kubus sebenarnya lebih mudah. Oke, kita lanjut. Misalnya yang nomor 10 sekarang. Kita coba nomor 10. Nomor 10 itu kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk A. Besar sudut antara garis BG dan CH. Kalau dari sini BG, ini BG, garis BG dan CH. Nah, BG dan CH itu sebenarnya tidak bertemu ya? Iya. Tapi bisa kita proyeksikan, yang mana mau kita proyeksikan? BG kita pindahkan lagi ke iya, ke A. Sudah dibayangkan. Jadi BG-nya, BG bisa kita proyeksikan ke sebelahnya. Jadi ke sini ya.
dan garis CH. Ditanya oleh dia berapa sudutnya antara, kalau di gambar segitiga seperti ini. ACH. Berapa besar sudut yang ACH? Yang ditanya adalah antara AH dengan CH ini. Nah, kalau mau dicari berapa AH yang panjangnya, diketahui rusuknya rusuknya diketahui A. Berarti AH itu panjangnya adalah A akar 3. AH ini adalah diagonal bidang, CH juga diagonal bidang. AH dan CH sama-sama diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya A akar 2 untuk kubus. Ini AC ini berapa? AC ini juga A akar 3 juga. A akar 2 juga. CH ini juga A akar 2. AH juga akar 2. Perhatikan ketiga-tiganya, kalau kamu lihat gambarnya, ketiga-tiganya itu adalah diagonal sisi. Nah, ini kan? Ini diagonal sisi yang bawah. Ini diagonal sisi yang samping, yang CH ini diagonal sisi yang belakang. Dibayangkan, membayangkan. CH itu adalah diagonal sisi yang belakang. Berarti ketiga-tiganya diagonal sisi, ketiga-tiganya ukurannya sama karena dia kubus ya. Disebutkan semuanya kubus. Berarti ketiga-tiganya ukurannya sama. A akar 2, A akar 2, A akar 2. Tahu besar sudut segitiga? Totalnya berapa? Iya. Sudut segitiga sama sisi itu jumlah sudutnya 180. Berarti kalau sama sisi tinggal bagi 3 saja. Iya. Diagonal bidang. Karena dia kubus, berarti ukurannya sama. Ketiga-tiga sisinya A akar 2 semua. Karena dia diagonal segitiga sama sisi, berarti besar sudutnya sama, sudut-sudutnya berarti 180 dibagi 3. Dapatlah masing-masing sudut itu 60 derajat. Nah, kita bahas satu lagi yang sudut, coba nomor 11. Besar sudut antara garis PN dengan bidang RSNM. Coba kita gambar. Diketahui PQ itu 3 cm, QR 10, dan RM 4. Ini ya, ini 4. Yang ditanya besar sudut antara garis PN dan bidang RSNM. Nah, PN itu yang ini ya, disebut diagonal apa tadi? PN. Iya, diagonal sisi. Kemudian bidang RSNM. RSNM itu yang belakang ya? Iya. Yang ditanya adalah besar sudut antara PN dengan RSNM. Berarti sudut ini yang ditanya. Ini yang ditanya. Ini. Jadi antara garis PN dengan garis SN, dia kan bertemu di sini. Itu yang ditanya pada soal. Karena ini siku-siku di S, maka kita bisa pakai Kirchhoff Gaussian tadi. Coba kalau mau mencari sudut di sini dengan siku-sikunya di S, kita pakai yang mana? Sin, tan atau cos? Sin, cos, tan. Mau pakai yang mana? Yang ini sudah diketahui ya. PS nya sudah diketahui 10 dan SN nya juga diketahui. Kalau tan itu rumusnya depan.
Tan itu depan dari samping, depan dari depan besar. Depannya adalah sisi yang mana? Depan sudut. PS ya? PS. Sampingnya yang mana? Samping sudut. PS-nya berapa? 10 dibagi 4 ininya. Nah, ini adalah nilai tan alfanya itu 10/4. Berarti kamu cari alfanya berapa? Ada yang pakai kalkulator? Bisa, kalau pakai juga bisa. Pakai alfas. Nah, nanti kamu cari tekan shift. Kalau digambarkan juga ada tekan shift. Kemudian sudah tekan shift, tekan tan, baru masukkan 10 bagi 4. Dapatnya 68. Sudah dapat ke 68 berarti koma 198. 10,198. 68,198. Kalau dibulatkan jadi 28,1. Dapatnya 68,198. 198 atau kalau dibulatkan 68,2. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau mencari sudut, tadi kalau pakai kalkulator ditekan dulu shift baru tan, baru angkanya. Jadi kalau nilai tan alfanya berbentuk tidak beraturan seperti ini 10/4 kan tidak ada tuh di tabel istimewa, jadi kita perlu bantuan kalkulator. Kecuali misalnya tan alfa sama dengan 1, tan alfa sama dengan akar 3 dan lain sebagainya yang ada di tabel istimewa, maka kita tidak perlu bantuan kalkulator. Terima kasih atas perhatiannya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.